Padang Jaya. Padang Jaya bersama Mr. Alex. Di sini kita akan bersilaturahmi sambil kita mencari menguak penangkaran mereka. Mungkin yang pertama Alex, ketertarikan awalnya gimana sampai menangkarkan Nguraiwati? Berangkat dari senang aja. Artinya kita memang dari awal gemar burung. Yang kedua merasa bahwa keberadaan burung Nguraiwati itu lama-lama kok semakin nggak ada ya, semakin alamnya hutan. Untuk itu secara iseng saja sebenarnya kami mencoba untuk menanggarkan dan alhamdulillah kok bisa ditangkarkan dan berhasil. Itu aja sebenarnya. Terus mungkin ada kiat-kiat khusus masalah pakan atau perawatan yang di penangkaran Pak Alex gimana? Kalau untuk pakan selama ini tidak ada kendala. Dan mungkin kebetulan kita di daerah pedalaman ya, artinya untuk makanan burung yang bisa kita ambil dari hutan yaitu berupa kerutu dan jangkrik. Tapi untuk jangkrik karena kita mencari tidak mungkin, ya kita mencoba untuk komunikasi dengan teman-teman penangkap jangkrik yang ada di Bengkulu, dan alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Terus pola pakannya seperti apa Pak? Pola pakan, iya. Kami karena burung itu kan berangkat dari alam ya, dari alam dia makan cukup bebas. Nah untuk itu selama kita tangkap pun juga kita kondisikan konsumsi dia itu sama dengan di alam, artinya serba tercukupi, baik itu berupa jangkrik maupun kroto ataupun mungkin yang bersifat makanan-makanan lain yang merupakan makanan kesukaan mereka. Itu aja sebenarnya. Kalau di proses penjodohan atau ada treatment khusus mungkin ya yang berbeda dari kawan-kawan yang lain? Alhamdulillah ini kita bercerita tentang proses penjodohan yang sudah kita temukan ya. Kalau dulu memang banyak kendala yang kita temukan dengan pola yang lama yang sering kita tanyakan atau kita baca-baca di buku, justru kadang-kala proses itu menjebak kita. Nah setelah beberapa waktu berjalan, alhamdulillah pola penjodohan bisa kita temukan dengan sendirinya, yaitu dengan cara menempatkan atau memasukkan burung betina yang sudah dewasa, artinya remaja menginjak dewasa, kita masukkan saja ke dalam kandang penangkaran. Dan di sana sudah kita siapkan dengan kebutuhan mereka untuk berproduksi, antara lain yaitu berupa glodok istilahnya atau tempat dia untuk bertelur, kemudian bahan lain yang berupa daun-daun cemara kering yang kita serak di bawah dari kandang itu sendiri. Nanti untuk proses penjodohan, jadi yang pertama yang saya temukan adalah menempatkan burung betina ke kandang. Itu belum bisa kita kategorikan siap untuk dijodohkan. Sambil kita pantau waktu berjalan, di saat si betina ini sudah mau mengambil sampah yang kita siapkan tadi dan diangkat ke dalam glodok, maka itulah waktu yang paling tepat kita untuk menjodohkan burung Nguraiwati. Jadi cara itu ternyata lebih efektif. Burung jantan bisa kita pakai bermain di rumah ataupun di tempat-tempat lain, sementara burung perempuan kita siapkan hingga dia dewasa dan siap untuk dijodohkan. Nah pada saat dia sudah mengangkat bahan untuk sarang dia, maka disitulah kita menempatkan pejantan di dalam kandang kecil, kita masukkan ke dalam kandang penangkaran. Itu tidak akan lama Pak Ansir atau Om Devi, nanti paling kita nunggu, kalau kita belum tahu karakter pejantan, setidaknya 2 hari kita biarkan itu satu. Kemudian yang kedua, andai kata pejantan itu sudah masuk ke dalam kandang yang posisinya masih di dalam sangkar kecil, tentu
kapan Pak kita akan melepas burung jantan ini sehingga dia kawin di dalam kandang penangkaran itu sendiri. Saya sarankan untuk teman-teman penangkar atau pemula yang ingin menangkarkan burung murai, waktu yang tepat untuk melepaskan burung jantan ini adalah menjelang maghrib. Itu waktu yang paling tepat. Jadi selama 2 hari atau mungkin 1 jam kita kondisikan dia bertemu. Kemudian sore hari menjelang maghrib burung jantan bisa dilepas. Ini untuk mengantisipasi resiko yang paling fatal di penangkaran murai batu. Sambil kita pantau di waktu sore itu apa terjadi nanti pertengkaran atau tidak. Saya rasa itu yang paling pokok, dan rata-rata teman-teman ini banyak gagal di proses penjodohan. Sehingga pada hari esoknya kita temukan burung betina sudah terkapar di lantai dalam kondisi tidak bernyawa lagi, ataupun mungkin sudah kondisi luka yang sangat parah. Mungkin itu yang paling penting untuk kita juga. Di sini kami lihat trotolan di suap liri ya. Iya. Mungkin pemberian pakannya seperti apa? Tentang trotol kami ada dua kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama mungkin seringkali teman atau kita juga pernah mengadakan atau membiarkan anak burung murai itu di dalam kandang. Kemudian ada kalanya kita tarik untuk kita suap. Iya. Pola makan hampir sama saja, yaitu jangkrik dan kerutu. Ada kalanya kita pakai adonan pur dengan kerutu dan lain sebagainya. Ini tergantung kebiasaan dan pengalaman teman-teman dalam proses membesarkan burung. Itu ada variasi. Nah kemudian untuk burung trotol atau anakan ini kita tarik ataupun tidak, ini tentu ada sebuah hal barangkali yang perlu diperhatikan. Kenapa mungkin saya lebih suka menarik anak-anak? Dalam artian umur 7 atau 10 hari saya panen, kemudian saya suap hingga dia dewasa dan siap untuk saya kirim kepada konsumen yang sudah memesan. Dengan alasan terkadang kita lepas kontrol karena waktu kita juga tidak bisa setiap saat berada di atau dekat dengan burung. Kita juga punya pekerjaan yang lain yang sehingga kita seringkali lepas kontrol untuk burung yang berada di dalam glodok. Dan pada saat tertentu kita temukan burung itu sakit atau mungkin jatuh dalam kondisi cacat. Nah untuk mengantisipasi itu maka sesuai dengan pengalaman saya lebih suka memanen burung dan saya suap di usia 7 hingga 10 hari. Saya katakan 7 sampai 10 hari ini adalah usia yang paling ideal untuk memanen burung, terutama burung murai batu karena dia sangat rentan. Kalau nanti di usia 13 hari atau 12 hari kita panen, dia punya risiko untuk loncat dari ini sehingga dia stres dan pasti terjadi sakit saraf dan pada akhirnya mati. Itu pengalaman yang paling banyak ditemukan oleh para penangkar burung murai batu. Terus Pak, untuk kendala selama ini yang Bapak rasakan dalam menangkarkan murai batu itu apa aja? Kalau cerita tentang kendala Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan mungkin kalau dari awal menangkar, saya kebetulan menangkar mulai dari tahun 2007 Pak. Artinya sudah berjalan, kalau sekarang sudah 2020, maka sudah 13 tahun saya menangkar burung murai batu dan pertama yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Ya. Nah untuk itu kendala tentu awal banyak. Yang pertama itu tadi kita tidak paham tentang karakter burung anakan, terutama di saat kita sudah panen. Itu kendala yang paling sering kita temukan saat itu adalah burung anak itu di saat kita mau suap dia terbang karena terkejut. Nah itu satu. Dengan keadaan itu maka saya bisa katakan 80% burung yang kondisi seperti ini tadi saya sebutkan tadi terkejut dan loncat dia akan mati. Itu hampir rata-rata. Kemudian berjalan waktu maka kita sepakati dengan pekerja yang ada di rumah, dengan keluarga, di saat usia anak ini
12 hingga dia terbang itu sangat rawan. Kita harus hati-hati di posisi usia itu, jadi 12 hingga 14, atau katakanlah di usia 12 hingga burung itu bisa terbang dan nangkring di tangkringan atau di tenggelan. Kendala yang lain tentu penjodohan itu tadi, tapi alhamdulillah sudah ditemukan dan saya bisa atasi sendiri. Kemudian penyakit alhamdulillah juga dulu juga memang ada, tapi alhamdulillah juga seiring waktu bisa kita temukan. Untuk sakit mencret itu biasa kita pakai cukup dengan amoxicillin, mohon maaf karena kita jauh dari perkotaan, untuk belanja makanan atau obat-obat ini sangat-sangat agak repot, sementara di daerah itu kurang tercukupi, sehingga kita bisa menemukan dengan pola-pola yang kita lakukan sendiri. Kemudian ada kalanya tetelo, itu pun juga bisa kita atasi. Kalau dengan obat-obatan burung mungkin dengan anti saraf ya, itu ada yang sudah diproduksi oleh produsen obat-obatan burung. Tapi untuk kita kadang-kala kita cukup menggunakan B-kompleks saja, karena nampaknya B-kompleks ini sangat punya peranan penting di penangkaran, terutama untuk burung murai batu. Sangat-sangat penting B-kompleks ini. Untuk vitamin pun juga kita variasi. Ada kalanya kita pakai vitamin burung, ada kalanya kita juga pakai vitamin dari ayam. Kemudian yang berikutnya juga untuk menu makanan ini jangan lupa untuk teman-teman jangkrik, kroto, dan cacing itu punya peranan yang sangat penting di dalam penangkaran murai batu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan kendala. Kemudian ada satu hal mungkin yang bisa dikembangkan untuk kita di APBN, karena saya pernah mengalami dan merasa kesulitan, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita ini bisa mentransfer burung, Pak. Kita sebagai produsen tentu ingin burung kita ini bisa keluar jauh kepada konsumen yang mengendaki burung kita. Itu secara pribadi, dan tentu banyak saya dengarkan dari teman-teman seringkali mengalami kesulitan di Bengkulu ini adalah untuk mentransfer burung dari Bengkulu ke daerah yang lain. Untuk itu saya selaku anggota APBN dan Bapak sekalian selaku pengurus, kalau bisa nanti di APBN Korwil Bengkulu ini adalah nanti yang menangani tentang bagaimana burung kita, burung anggota ini bisa berpindah tempat melalui APBN, dan syukur-syukur nanti semuanya bisa melalui APBN. Itu yang paling penting. Karena apa? Kita produsen kalau tidak bisa mengirim burung atau tidak bisa melayani konsumen dengan maksimal itu kan susah pada akhirnya. Jadi itu yang paling pokok yang saya rasakan, kendala yang saya temukan adalah bagaimana kendala yang kita alami di Bengkulu ini sehingga menjadi agak sedikit ringan. Jadi kita cukup dari daerah kirim ke Bengkulu, Bengkulu nanti menyelesaikan sehingga bisa terkirim sesuai dengan tujuan yang kita kendali. Itu yang paling saya alami, kendala yang ada. Mungkin bisa dijelaskan dari hampir kompleksnya permasalahannya sama ya, sama kayak tempat penangkaran lain. Tadi kita sudah bahas, tapi belum kita share bagaimana untuk solusi yang akan kita lakukan ya. Mungkin Pak Masud mungkin bisa ceritakan sedikit mungkin bayangannya. Mungkin begini nanti Pak, pengurus yang di provinsi akan mencoba ke PKCA, mereka yang menangani masalah konservasi sumber daya alam dan hutan ya. Iya. Kaitannya memang keanekaragaman hayati itu di bawah wewenang mereka. Iya. Mungkin nanti akan kita bicarakan dengan BKCA, bagaimana proses, mungkin akan diberitahukan lebih lanjut lagi dengan anggota-anggota APBN. Mungkin itu aja dulu kan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita hari ini di kediaman Pak Alex masalah penangkaran murai Pak Alex. Terima kasih kepada Pak Alex. Semoga kita selalu semangat dalam menangkar murai batu. Terima kasih. Ya, tentunya kita mohon maaf untuk rekan-rekan semua yang di utara ya, jelasnya kita tidak bisa
mampirin semua ke seluruh rekan-rekan, hanya beberapa yang bisa kami mandiri dan kami kunjungi karena keterbatasan waktu. Mungkin lain waktu ya, mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi di sini, nanti kita di tempat yang berbeda. Pokoknya PBN oke lah. Oke. Paham konservasi.